Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim, iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di malam ini, malam yang penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina wa li aqrabina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ila ruhi Syekh Hilmi bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Sirajuddin bin Haji Muhammad wa ila usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim wa ahibbaihim al-ahya'i minhum wal amwat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila jami'i masyayikhihim wa silsilati sanadihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu dhunubahum wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam karya Al-Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam ini pada hikmah yang ke-15, pada halaman yang ke-11, pada baris yang ke-9 dari bawah. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma yadulluka, setengah daripada yang menunjukkan akan dikau. Ini kalau bahasa Melayunya akan dikau. Tapi kalau bahasa Indonesianya sebagian daripada dalil atau sesuatu yang menunjukkan kepadamu apa itu? Ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala, atas wujud sifat qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bagian daripada bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha segala-galanya, bahwa Allah itu maha berkehendak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat wujud, bersifat qudrah, bersifat iradah.
Apa itu? An hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Bahwa Allah menghijabmu daripada dengan yang tiada wujud sertanya pada hakikatnya, yaitu wujud akuan yang bersifat dengan adamiyah. Artinya apa? Artinya kalau kita nyembah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sandingkan yang lain selain daripada Allah. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghijab kita untuk mengenalnya. Allah menghijab kita untuk ma'rifat kepadanya. Al-Quran sendiri telah menerangkan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu kalau menyembah Allah itu sekalian menyembah yang lain. Kalau kamu yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan harta, Allah yang memberikan kekayaan, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kekayaan. Kenapa? Karena sudah kita ikrarkan. Maka setiap sholat apa yang kita baca, Pak? Surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah itu apa? Takrir kita, ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat yang spektakuler. Kenapa? Karena kalau dalam ilmu nahwu, iyyaka ini maf'ul muqaddam, maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulnya lebih dahulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Iyyaka maf'ulun muqaddam na'budu fi'lun wa fa'ilun muakhar. Apa maknanya kalau menggunakan iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau kita sudah ikrarkan kalau hanya Allah yang kita sembah, jangan kita jadi hamba harta. Kalau sudah kita ikrarkan bahwa Allah yang cuma kita sembah, jangan jadi hamba jabatan. Jangan jadi hamba yang lain. Yang kita hambakan hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita ikrarkan iyyaka nasta'in, kepada Allah kita ini minta tolong, kepada Allah kita ini minta segala bantuan, maka tidak ada tempat kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tapi ada juga ikhtiarnya, Pak, usahanya juga. Kalau kita sakit ngadunya ke mana? Ke Allah. Tapi secara zahirnya kita berobat. Usahanya berobat. Kita sudah ikrarkan itu. Dan sebenarnya telah diketahui bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Kita sudah tahu yang menjadikan seluruh apa yang ada dalam ini ya Allah. Apa yang ada di dunia ini Allah. Maka sekalian itu daripadanya dan kepadanya, maka wujud tiap-tiap sesuatu itu dengan Dia. Kalau bukan karena Allah, sesuatu itu tidak wujud. Maka sudah jelas sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya tidak ada. Adanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin kan sudah saya sebutkan, sudah saya sampaikan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada itu sudah ada sebelum kata ada. Yang ada itu sudah ada sebelum kata tidak ada. Kita menggunakan kata ada itu karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Jadi semua yang ada itu ada, yang tidak ada itu adalah ada, tidak ada. Artinya semuanya itu kembalikan kepada Allah. Dan baginya tiada sertanya, karena bahwasanya sekalian itu adam. Segala sesuatu itu tidak ada, dan hamba itu didindingi dengan Dia daripadanya. Jangan sampai kita ini dihijab.
Kita kenal dengan Allah tapi terhijab kita. Apa yang membuat kita terhijab? Segala sesuatu yang bersifat duniawi itu yang dapat menghijab kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah sepakat. Apa kata para ulama? Kata segala orang yang arif dan orang yang muhakkik bahwasanya barang yang lain daripada Allah taala itu adam. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka setiap hembusan napas kita ini diupayakan, setiap zikir kita ini adalah Allah. Keluar napas Allah, keluar napas Allah. Yang diucapkan Allah, basah terus karena Allah. Melangkahkan kaki kita karena Allah. Setiap gerak-gerik kita karena Allah. Karena dulu Pak ada seorang istri setiap kerjaan itu mulai kalimat Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Masak Bismillah, minum Bismillah, makan Bismillah, buka pintu Bismillah, tutup pintu Bismillah, segala Bismillah. Suami ini tidak senang. Bismillah, Bismillah, Bismillah terus. Ya, karena suaminya ini tidak senang, pergi dia ke kebun. Apa pergi ke kebun itu? Ngambil sarang tabuan, dimasukkan ke dalam karung. Untuk apa? Untuk ngerjoi istrinya supaya tidak baca-baca Bismillah lagi nih. Masuk dalam karung sampai ke rumah, dikasih sama istrinya. Nih wahai istriku, bawalah nih. Apa nih bang? Ini emas katanya. Karena istrinya nih rajin baca Bismillah, ketika mau buka karung itu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dibuka Pak, memang betul-betul emas isinya. Karena barantalan barokah Bismillah. Heran suaminya. Kenapa heran? Karena yang dibawa itu adalah sarang tabuan. Ketika dibuka baca Bismillah jadi emas. Ibu-ibu kalau mau coba boleh Bu. Kebetulan bapak-bapak dari kebun bawa sarang tabuan masuk dalam karung baca Bismillah, insya Allah tidak berubah jadi emas, tetap jadi tabuan. Jangan gara-gara itu. Artinya apa? Artinya setiap kegiatan langkah kita ini Allah, Bismillah, Bismillah terus. Kemudian barang yang lain daripada Allah itu adalah tiada. Daripada sekira-kira zatnya tiada disifatkan dengan wujud serta Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau mensifatkan dengan wujud, niscaya adalah demikian itu bersekutu zat Allah. Ada wujud yang lain daripada Allah. Maka yaitu menafikan bagi ikhlasut tauhid. Keikhlasan tauhid kita sudah kita ikrarkan ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu?" Kita sudah jawab, "Bala syahidna." Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita sudah ikrarkan. Maka keluar ini kita persaksikan, kita amalkan, kita ibadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita ini tidak ada minta tolong ke tempat yang lain kemanapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah orang yang arif telah meneguhkan segala orang yang muhakkik itu bahwa memandang mereka itu kepada lainnya daripada hak Allah taala tatkala setelah sudah tahqiq mereka itu padanya daripada syahwatul qayyumiyah.
diperserahkan segala urusannya selain daripada Allah, mereka itu menetapkan kepada syahwat al-qayyumiyah, syahwat yang memang betul-betul naik, berdiri, lurus, terus menerus tegak. Kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, bahwasanya kamu tilik kepada Allah dengan mata iman dan yakin. Tahu tilik Bapak Ibu? Tahu tilik? Memilih, mengambil, melihat. Nah, itu makna tilik. Itu kita pandang Allah itu dengan cahaya iman, bukan mata batin kita. Mata batin kita tidak bisa melihat Allah itu. Yang kita lihat Allah itu ya cahaya iman. Maka kalau sudah tertanam iman ke dalam hati kita, beruntung kita. Karena orang yang disuruh beriman itu ternyata Bapak Ibu orang yang beriman sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada para rasul, berimanlah kamu kepada kitab suci Allah. Itu disuruh beriman. Maka mengkayakan ia akan kamu demikian itu daripada dalil dan burhan. Kalau kita sudah mengikrarkan keimanan kita kepada Allah, maka kita akan mengkayakan diri kita daripada dalil dan burhan. Apa dalil dan burhan itu? Bukti. Dan kamu ambil dalil dengan di atas segala makhluk. Adakah dalam wujud yang lain daripada Allah Ta'ala? Ada tak Pak? Wujud yang lain daripada Allah? Itu pertanyaannya tuh. Tanyalah diri kita masing-masing. Adakah wujud yang lain dalam diri kita, dalam hati kita selain daripada Allah? Kalau ada, maka tiada kamu lihat akan dia. Jikalau ada terdapat, maka kamu lihat mereka itu seperti habaun di dalam hawaun, debu di dalam udara. Kalaupun ada, itu susah sekecilnya. Habaan. Habaan itu debu yang paling kecil, inti yang paling terkecil itu. Jikalau kamu cari mereka itu, tiada kamu dapat sesuatu. Tak bakal ketemu. Dan sebenarnya telah didindingi kebanyakan manusia itu daripada hak Allah Ta'ala dengan syahwat mereka itu, yang bangsa duniawiyah. Cinta dunia, memperkaya diri, banyak yang membuat kita lalai daripada taat, lalai daripada ibadah. Kita anggap bela Pak diri kita ni ibarat kita buat rumah itu di atas jembatan. Kira-kira tahan tak? Ada tak orang buat rumah di atas jembatan? Tak ada kan? Begitulah hidup di dunia ini. Jangan selalu memandang dunia ini selamanya. Dunia ini hanya tempat persinggahan kita. Jangan sampai gara-gara dunia ini, gara-gara hidup di dunia ini menghalangi kita untuk mendapat keberkahan, kebahagiaan akhirat. Tapi jangan juga kita melupakan dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Kalau kamu mau cari kehidupan-kehidupan yang membahagiakanmu untuk akhirat, silakan cari, apapun itu jenisnya. Penting ibadah. Tapi ingat, ayat tak sampai situ. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa bagian kamu di dunia.
Dunia ini tempat kita ibadah. Kalau tidak ada dunia ini, tidak ada kita tempat ibadah. Di mana kita tempat ibadah? Jangan kita terhalang oleh syahwat yang sifatnya duniawi. Dan tiap-tiap demikian itu daripada aghyar yang adamiyah. Tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan kita, melalaikan kita daripada Allah, itu adalah aghyar yang adami. Apa aghyar yang adami itu? Kesibukan yang tidak ada kesudahan. Untuk apa ngejar dunia? Dunia pun tidak ada berlari. Maka tidak pantas kita ngejarnya. Dan kamu ketahui demikian itu daripada wujud sifat qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala, setengah daripada segala asma'nya yang qahar. Jikalau terangkat hijab daripada mereka itu, niscaya panaklah mereka itu dan bakoklah mereka itu dengan Tuhannya. Kalau terhijab kita dengan Allah itu sudah dibuka, maka kita merasukan diri kita ini fana. Tahu fana Pak? Binasa. Kita ini bakal mati, kita ini bakal berproses. Maka hidup manusia ini punya umur. Apalagi umatnya Nabi Muhammad, umurnya itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih daripada itu bonus. Kalau malam ini ada yang umurnya 69 tahun, 11 bulan 29 hari, siap-siap sehari lagi. Itu manusia. Menandakan kalau kita ini fana. Kita ini dari lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, tua, meninggal. Menandakan kalau kita itu fana, bukan baqa. Sudah mati lagi, di dalam kubur lagi. Dari kubur nanti dibangkitkan lagi oleh Allah. Dan dibangkitkan nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang mengurus dirinya sendiri. Semua orang mengurus dirinya masing-masing. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kita itu lahir sendiri-sendiri, maka nanti padang mahsyar semua orang ini mengurus dirinya masing-masing. Tidak sempat lagi ngurusi orang lain, mengurus amalannya masing-masing. Kalau selama hidup di dunia pernah ngeroti, tahu ngeroti Pak? Ngeroti timbangan, kalau bahasa kami itu ngeroti, mengurangi takaran, maka nanti di akhirat akan bertanggung jawab. Siapa yang di dunia hobinya ngambil tanah orang, maka nanti dia bakal bawa tanah, mencari tuan tanah. Siapa yang mau tanahnya ini, dicari tuan tanah kemana-mana. Siapa yang mungkin dulu pernah lagi kecilnya ke kebun metil cabai orang, di akhirat nanti ditagih tuh, disuruh balik cabainya tuh. Bayangkan Pak, 30 sampai 40 tahun baru ketemu orangnya itu. Entah macam mana bentuk cabai itu dalam 40 tahun. Itu semuanya dibalikkan. Ada juga orang anekdot pula. Macam mana Ustaz kalau ngekon duit selama di dunia? Korupsi misalnya, miliar-miliaran. Enaklah bawa duit katanya. Saya jawablah, yo kalau duit kertas, yang kalau bawa itu duit logam 4 miliar, macam mana Pak mawanya? Nah, semuanya kita akan mempertanggungjawabkan diri kita. Itu menandakan kita fana. Kalau ada yang fana, pasti ada yang baqa. Siapa yang baqa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal selama-selamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya kalau Allah itu baqa.
Dan adalah mereka itu hamba bagi Allah dengan sebenar-benar hamba, tiada menjadi hamba bagi yang lain. Kita berharap hijab kita ini tidak ada dengan Allah. Segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Segala keinginan kita diijabah oleh Allah. Segala permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini bakal menyesal. Idzas samaa'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tatarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal quburu bu'dirat, yang dikubur dibangkitkan, wa idzal bi'aru fujirat, lautan diletupkan, yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, saat itulah manusia baru sadar apa yang sudah diperbuat selama hidup di dunia. Karena semua ini kita ini pasti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sebenar-benarnya tauhid kita nih, sebenar-benarnya hakikat, sebenar-benarnya akidah kita. Jangan sampai akidah kita salah, jangan sampai tauhid kita salah. Karena aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat sudah banyak sekarang berkembang. Apa ajaran yang sesat? Pernah Pak ketemu ajaran sesat? Banyak di Indonesia ini. Lebih kurang berdasarkan penelitian 600 orang yang sudah mengaku sebagai nabi di Indonesia ini. Bayangkan. Ada juga ajaran Syiah, itu jangan percaya. Mengakui hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selain dari Sayyidina Ali sesat. Abu Bakar tidak diakui, Sayyidina Umar tidak diakui, Utsman bin Affan tidak diakui, hanya mengakui Sayyidina Ali. Ini Syiah. Syiah ini banyak, ada Imamiyah, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada Ghulat. Ini Ghulat yang paling bahaya. Mengakui bahwa Ali itu Tuhan. Bayangkan Pak, ini sesat. Nah, maka perbaiki akidah kita, pelajari akidah kita. Akidah kita hanya satu, apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berubah-ubah. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah itu? Tidak mengatakan bahwa Allah itu bertempat, tidak mengatakan bahwa Allah itu butuh dengan waktu, tidak mengatakan bahwa Allah itu butuh zaman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di arasy. Apa makna istiwa? Ada ulama salaf yang menafsirkan itu. Siapa ulama salafnya? Saya kemarin ada buka kitab judulnya Gharibul Quran. Kalau salah judulnya Gharibul Quran, di situ jelaskan makna. Inilah ulama salaf yang memaknai bahwa makna istiwa itu adalah istaula. Bahwa Allah berkuasa kepada arasy. Ini akidah kita. Kita jangan mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu duduk di atas kursi, Allah itu duduk seperti manusia kita ni duduk, cuman beda baik. Nah, itu akidah kita. Sesungguhnya telah ditanyai Abu Sa'id bin Al-A'rabi. Abu Sa'id bin Arabi pernah ditanya daripada fana. Apa fana itu wahai Abu Sa'id bin A'rabi? Abu Sa'id bin A'rabi mengatakan bermula fana itu yaitu zahirlah sifat uluhiyah dengan azamah dan jalal atas hamba, maka melupakan akan dia dunia dan akhirat dan segala hal dan segala derajat dan segala maqam. Menyatakan sifat ketuhanan, sifat keagungan, sifat kebesaran Allah dalam dirinya, dan dia melupakan akan dunia. Dia melupakan segala hal, melupakan segala derajat, melupakan segala maqam, dan zahirlah sekalian sebabnya yang mempanakkan akan dia daripada tiap-tiap sesuatu, dan daripada akalnya, dan daripada dirinya, dan pada panaknya daripada sesuatu, dan pada panaknya daripada bahwasanya karamlah ia dalam kebesaran Tuhan.
Kita ini sudah masuk ke dalam kebesaran Allah. Sudah karam kita dalam besaran Allah. Kita merasakan kenikmatan kebesaran Allah. Allah yang memberikan kita nikmat. Allah yang memberikan kita kekuatan. Allah yang memberikan kita segala urusan-urusan kita ini. Maka kata setengah ulama, bermula fana itu atas 3 bagi. Yang pertama, fana dalam segala af'al, dalam segala perbuatan. Apa itu? Seperti bahwa dikatanya tiada berbuat melainkan Allah. Kita sudah ikrarkan bismillahi masya Allah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, min kulli ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la quwwata illa billah. Itu boleh diamalkan tuh Pak. Sehari 5 kali, sehari 10 kali. Tidak ada daya, tidak ada kuasa melainkan Allah. Yang kedua, fana itu dalam segala sifat. Apa fana dalam segala sifat? Yaitu seperti bahwa dikatanya tiada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata atas hakikatnya melainkan Allah. Yang hidup itu hanya Allah. Kita ini bakal mati. Mana dalilnya bahwa Allah itu maha hidup? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup. Sebelum kita ini Allah sudah ada. Setelah kita ini Allah tidak berakhir. Semua makhluk mati kecuali Allah. Ini akidah kita. Yang kita katakan Allah itu mati, tidak. Allah tidak adil, tidak ada. Allah tidak adil. Tidak ada yang tahu. Semua kita ini bodoh. Yang tahu, yang ngasih pengetahuan itu hanya Allah. Maka ketika malaikat protes kepada Allah, ketika Allah menjadikan manusia, menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini hanya untuk membuat kerusakan, untuk menumpahkan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Diajarkan Nabi Adam seluruh isi dunia ini. Ini pohon, ini batang, ini daun dan lain sebagainya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'. Diajarkan sampai kepada bahasa-bahasa diajarkan oleh Allah. Maka dikemukakan kepada para malaikat, oh ini begini, ini begini, ini begitu. Sebutkan. Maka disuruh malaikat ini oleh Allah, kemukakan kepadaku apa ini. Malaikat tidak bisa jawab. Maka timbullah ikrar malaikat menyucikan Allah. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, la ilma lana. Tidak ada pengetahuan. Kami ini semuanya tidak tahu semuanya ini. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau berikan pengetahuan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui, maha bijaksana. Yang tahu cuma Allah. Kalau ada sekarang orang yang mengaku bahwa dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling pintar, kembalikan kepada Allah. Yang pintar, yang cerdas, yang alim, yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang berkehendak. Kita ini kalau berkehendak Bapak Ibu belum bisa tercapai, belum tentu tercapai. Tapi kalau Allah maha berkehendak, pasti tercapai. Dan tidak ada yang mendengar. Allah yang maha mendengar.
Segala perbuatan tindak tanduk manusia, apa yang manusia omongkan, Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un. Allah Maha mendengar. Dan tidak ada melihat. Segala kegiatan kita ini dilihat oleh Allah. Dan tidak ada yang berkata atas hakikatnya melainkan Allah. Itu yang kedua. Kita ikrarkan dari diri kita. Kalau pertama tadi kita ikrarkan tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Kemudian kalau fana yang kedua, tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata melainkan Allah. Ini baru fana kita nih. Baru merasakan bahwa diri kita ini baru terasa hamba. Kalau segala sesuatu belum bisa kita buat, berarti kita bukan raja, kita adalah hamba. Yang ketiga, fana dalam zat, yaitu bahwa seperti bahwa dikatanya tiada yang mewujud atas itlak melainkan Allah. Tidak ada sesuatu itu yang ada yang mutlak adanya melainkan Allah. Karena Allah itu tidak diadakan, tapi Allah sudah ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau kita ini ada karena yang ada, karena ada yang mengadakan. Kita ini pada prosesnya. Sebelum kita ini ada mak ayah kita. Kalau tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada kita ini, berarti kita fana. Ada Pak orang yang lahir. Kita nih manusia nih, di antara kita nih lah ada yang lahir. Tidak ada mak, tidak ada ayah. Cuma satu yang saya tahu. Siapa? Nabi Adam. Tidak ada mak, tidak ada ayah. Jadi ada? Tidak ada. Pasti ada yang menjadikan itu. Kalau ditelusuri, ini kalau lihat manusia, dari ayah, dari ibu, dari sperma, dari sel telur, ditelusuri, semuanya kembali juga kepada Allah. Maka apa yang kita sombongkan dalam diri kita? Karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ahlul khawas, apabila telah sempurna hamba itu dalam hudur serta Allah, artinya apabila seseorang itu sempurna menghadirkan Allah dalam hatinya, maka jadilah hatinya sertanya di dalam segala tempat dan dalam segala masa. Tiadalah menjadikan keberatan bagi hudur sertanya seperti yang tiada keberatan bagi masuk nafsu dan keluar. Orang yang kalau sudah tertanam dalam hatinya Allah, sudah tertanam dalam hatinya segala sesuatu itu Allah, segala yang hidup Allah, maka hidup kita ini aman, hidup kita ini tenang, hidup kita ini tentram. Tidak ada takut lagi kekurangan. Tak takut lagi besok mau kemana, besok mau makan apa, tak ada takut lagi. Kenapa? Karena kita sudah yakin kepada Allah. Kuncinya cuma satu Pak, wa may yattaqillah, itu saja. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bahkan setiap permasalahan, kalau Allah terangkan, misalnya ini Allah terangkan masalah riba, jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Ujungnya Allah tutup wattaqullah. Takwa kepada Allah. Allah menyuruh kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ada pada hari esok. Allah tutup lagi dengan wattaqullah. Ketika Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum.
Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakanmu dari dirimu yang satu. Allah tutup lagi dengan wattaqullaha alladzi tasaalu nabihi wal arham. Kuncinya takwa kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang tidak takut rezekinya hilang. Orang yang tidak takut rezekinya kemana-mana, karena dia sudah yakin semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Maka kuncinya takwa kepada Allah. Jangan takut lapar, jangan takut haus, jangan takut mati, karena semuanya itu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang dikaruniai kepada maqam ini, maka jadilah ia memandang hak, kemudian daripada tiap-tiap sesuatu dan sertanya dan dahulunya dan kemudiannya, maka tiadalah mendindingi akan dia daripada Tuhannya atas sesuatu. Maka kita sucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat kejelekan, dari segala sifat kesalahan. Setiap Jumat itu kita baca itu ayatnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Itu kita ikrarkan. Sabbih, bertasbihlah memuji Tuhanmu, bertasbihlah dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikan. Kita jangan salah menggunakan kalimat subhanallah itu. Harusnya kalimat subhanallah itu digunakan ketika kita melihat sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang takjub. Kita kadang kalau melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan subhanallah, Pak. Padahal kalau kita melihat sesuatu yang takjub, yang ajaib, kita ucapkan apa? Masya Allah. Lihat rumah orang tinggi sekali, Masya Allah. Lihat orang itu alim, Masya Allah. Lihat orang itu ganteng, atau itu cantik gitu, kita bilang Masya Allah, jangan subhanallah. Artinya segala sesuatu yang takjub kita ucapkan Masya Allah. Tapi kalau sesuatu itu janggal, ucapkan subhanallah. Maka kalau kita mendengar ada yang mengatakan bahwa Allah itu beranak, Allah itu punya anak, Allah itu diperanakkan, ucapkan subhanallah. Maka disebutkan dalam Quran, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, subhanah, maha suci Allah dari segala sesuatu yang bersifat kekurangan. Maka kalimat pertama sekali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang Mekah ketika itu tidak mau menerima kebenaran Isra dan Mi'raj, maka Allah mulai dengan kalimat subhanah. Karena betapa maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada yang terlebih nyata demikian itu barang yang didatangkan muallif pengarang ini akan dia daripada segala hal kenyataan yang 9 yang meliputi bagi tanziyah zat dan sifat, menyucikan zat dan sifat, dan tajalli asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan katanya kaifa yatasawwarani yuhjibuhu syai'un wa huwa alladhi azharahu kulla syai'. Ini akan datang, kita akan bahas pada hikmah yang ke-16 dan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah masuk ya waktu isya? Semenit lagi, ada pertanyaan? Nah, sudah azan itu ya. Pada ada kita tutup dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan pada hikmah yang selanjutnya di pertemuan Rabu depan.
Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم طول أعمارنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وأفصح لساننا لقراءة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.